adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kabar adik-adik baik-baik saja hari ini adik-adik ya. Tuhan selalu memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, minggu ini kita tetap beribadah dengan online. Tetap semangat, tetap membaca firman dan mendengarkan firman dengan baik yang sebentar lagi nanti akan dibawakan oleh Kak Claudio ya adik-adik ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah. Tuhan yang menyertai dan melindungi kami selama ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mau ibadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Bapa. Mulai dari awal, pertengahan dan akhir. Dan Engkau memberkati hati kami masing-masing agar firman yang disampaikan oleh Kak Claudio nanti bisa benar-benar menjadi rema, bisa benar-benar menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sertai Kak Claudio agar firman-Mu, hikmat marifat-Mu lah yang tersampaikan melalui Kak Claudio. Berkati kami semua Bapa, berkati hati kami agar kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini adalah dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau boleh berikan kami kesempatan pada saat ini untuk bersama-sama di rumah kami masing-masing, menyediakan diri kami untuk diperlengkapi, untuk diperkuat oleh firman Tuhan. Kiranya masing-masing dari kami Tuhan boleh menyediakan hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan hati yang siap untuk diisi oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan mengisi firman Tuhan, agar kami semua boleh sama-sama belajar dan boleh sama-sama dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Alkitab hari ini adalah dari Lukas 10 ayat 1-12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua
mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu sebagai anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu dan yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara tentang panggilan, pengutusan, dan hal yang serupa, kakak teringat pada saat kakak duduk di bangku SMP. Pada saat itu kakak pernah dimasukkan ke dalam sebuah kelompok yang isinya orang-orang yang tidak dekat dengan kakak. Mereka asing, mereka tidak pernah jajan bersama kakak, mereka tidak pernah bermain dengan kakak. Dan perasaan kakak pada saat itu sangat gundah gulana. Kakak cemas, kakak takut. Kakak takut tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik. Dan akhirnya tugas dapat terbengkalai. Namun dari rasa yang kakak rasakan pada saat itu, ternyata ada sebuah alasan mengapa guru kakak menempatkan kami bersama di dalam satu kelompok itu. Sebab dari antara kami ada yang ahli dalam bermain musik, ada yang ahli dalam menari, ada yang ahli dalam membuat puisi, ada yang ahli dekorasi. Pada akhirnya disitulah titik temu kami dapat bekerja sama, membentuk sebuah pertunjukan musikalisasi puisi, dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang baik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, panggilan dan pengutusan pun menjadi topik serupa dalam firman Tuhan pada saat ini. Ada 70 murid lain yang ditunjuk oleh Yesus untuk mendahulunya pergi menuju kota dan tempat yang hendak dikunjungi Yesus. Kemudian waktu. Mereka terbagi menjadi 35 kelompok kecil, yang masing-masing berisikan 2 orang. Maksud Yesus mereka dapat kemudian berjalan bersama-sama berdua-berdua. Mereka harapannya dapat saling bekerja sama. Dan mereka paling tidak ada teman seperjalanan menuju kota atau tempat-tempat yang ingin dituju. Tidak sendirian. Nah, tugas utama mereka kita dapat lihat kembali di ayat 9, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit dan mengatakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Panggilan dan pengutusan yang diterima oleh 70 murid tersebut tentu memiliki tantangan tersendiri yang harus mereka hadapi. Secara terang dapat kita lihat dalam bacaan bahwa mereka akan bertemu dengan orang asing yang diilustrasikan oleh Yesus sebagai kawanan serigala. Serem adik-adik ya, kawanan serigala. Perjalanan mereka pun tanpa persiapan yang matang ternyata. Mereka tidak membawa bekal maupun membawa uang. Bahkan dikatakan mereka tidak usahlah memakai kasut gitu. Kalau memang ternyata itu ribet untuk dipersiapkan. Sebab perjalanan ini Yesus inginkan cepat gitu. Ketika ditunjuk, oke, mereka berjalan gitu. Nah, di sini kita dapat membayangkan bagaimana bisa mereka berjalan tanpa membawa persediaan yang cukup, Kak. Apalagi mereka datang ke tempat orang-orang yang bagaikan serigala yang beringas.
Bisa kita bayangkan di sini adik-adik ya. Ketika misalnya kita pergi ke kebun binatang, kita ketemu hewan-hewan yang buas, ngeri pasti ya. Nah, itulah ilustrasi yang dipakai oleh Yesus. Mereka adalah seekor domba yang diutus. Mereka masuk ke dalam kandang serigala yang kapanpun mereka siap diterkam, gitu. Nah, kita dapat bayangkan di sini adik-adik. Nah, walaupun demikian, Yesus tetap berpesan bagi mereka. Seandainya nanti mereka tiba di kota atau tempat yang dituju, mereka haruslah belajar hidup bersyukur. Itulah tadi roh atau spirit dari anak domba yang diutus gitu. Mereka harus bisa menjadi seperti anak domba itu. Bagaimana anak domba itu yang apa ya? Bukan yang, mohon maaf, bukan yang tidak memiliki apa-apa gitu. Namun mereka harus bisa seperti anak domba yang betul-betul rendah hati gitu. Kalau kita lihat ya, domba bersama dengan gembalanya, mereka betul-betul mau nurut sama gembalanya gitu loh. Jadi Yesus ingin menanamkan itu bagi mereka. Makanya Yesus bilang, haruslah belajar hidup bersyukur. Dengan apa? Dengan kita lihat di dalam bacaan kembali, jika ada yang menerima mereka menumpang tidur ketika mereka sampai di kota, memberi makan dan minuman, mereka harus menerimanya dengan damai gitu loh. Sama seperti ketika anak domba diajak oleh gembalanya ke padang rumput, ya domba nggak bisa ngomong, "Tuan, aku tidak suka makan rumput di sini sebab rumputnya berwarna coklat." Nggak bisa seperti itu adik-adik. Jadi ketika diutus menjadi seorang gembala, jika diutus sebagai seekor domba ke suatu tempat, ya mereka tidak boleh seperti itu. Mereka dengan kata lain, mereka tidak boleh bersungut-sungut. Nggak boleh bilang, makanannya nggak enak, minumannya nggak enak, tempat tidurnya nggak enak, aku cuma tidur di lantai. Nggak boleh. Mereka datang ke kawanan serigala itu tadi dengan bayangan mereka adalah seekor domba, yaitu mereka harus memiliki sifat hidup bersyukur itu tadi, hidup rendah hati tadi. Sebab mereka ditugaskan di sana bukan untuk mencari lawan adik-adik. Tuhan Yesus mengutus mereka bukan dalam artian kamu yang belum kenal Yesus, ayo kenal lalu berantem dan lain sebagainya. Enggak. Melainkan mereka menjadi kawan baru bagi orang-orang yang mereka temui di kota tersebut, untuk mengetahui kerajaan Allah. Jadi Yesus ingin mereka menjadi domba itu tadi adik-adik, di tengah kawanan serigala yang beringas. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, setiap panggilan dan pengutusan yang datang bagi kita merupakan inisiatif dari Tuhan. Nah, ini inisiatif. Sebab kita dipilih bukan memilih. Otomatis kita tidak mempunyai kata pengunduran. Sama seperti ilustrasi anak domba tadi. Ketika gembala menggiring dia nggak mungkin bisa mundur. Kalau nggak ya dia diterkam oleh kawanan buas gitu loh. Sebab, nah itu tadi. Sebab ketika kita dipilih, itu artinya sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan segalanya bagi kita. Tuhan punya alasannya tersendiri bagi kita mengapa Dia memilih kita. Maka dari itu ketika saat ini kita memiliki panggilan sebagai seorang anak di rumah, kita memiliki panggilan sebagai seorang atlet di sekolah misalnya, lakukanlah semua itu dengan kepercayaan bahwa inilah ladangku yang disediakan bagi Tuhan untuk menaburkan kebaikan itu tadi, untuk dapat bersyukur, untuk dapat berkarya di dalamnya. Jangan malah kita mundur. Sebab ya itu tadi, inisiatif dari Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih gitu loh, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan hal baik bagi kita setiap kita merespons panggilan dan pengutusan dari Tuhan itu tadi. Dan yang kedua, belajarlah untuk dapat membangun hubungan atau relasi yang baik dengan keluarga, teman maupun orang di sekitar kita. Ada kalanya memang kita dapat berjalan sendirian gitu. Banyak mungkin adik-adik yang berpikir, bisa kok aku berjalan sendirian tanpa orang lain gitu. Bisa kok aku berjalan sendirian tanpa ada yang temani. Namun kebanyakan dalam hidup ini kita akan selalu berjalan bersama-sama dengan sesama kita adik-adik, tanpa kita sadari. Sebab pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Di sekolah, di rumah,
di gereja, bahkan kelak ketika adik-adik memasuki dunia pekerjaan, bagi yang saat ini SMA ya, atau dunia perkuliahan, mungkin kita dapat membayangkan petugas ibadah di gereja itu saling melengkapi. Ini sebuah ilustrasinya. Bayangkan pro kantor tanpa pemusik. Nah, bayangkan pemusik tanpa adanya penata suara. Bayangkan warga gereja, jemaat yang ibadah di rumah kita saat ini tanpa adanya kameramen yang merekam secara live di gereja yang dimasukkan ke dalam YouTube. Maka kalau itu semua tidak saling bekerja sama, ya firman Tuhan tidak dapat tersampaikan ke warga-warga jemaat yang ada di rumah, ke lansia, ke opa-oma yang mungkin udah tidak kuat lagi berjalan ke gereja, atau bahkan ada warga jemaat yang belum vaksin jadi tidak bisa ke gereja. Itu. Jadi semuanya saling memiliki hubungan itu tadi, adik-adik. Itulah dimulai dari relasi itu tadi, membangun hubungan yang baik itu tadi. Nah, itulah mengapa penting untuk kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Sebab semuanya itu akan saling mengisi kekosongan yang ada. Begitulah kira-kira terang tema yang diberikan oleh Sabda Bina Teruna pada minggu ini. Melayani bersama. Saling mengisi kekosongan bersama. Sebab sebetulnya kita semua saling membutuhkan tanpa kita sadari. 70 murid dibagi dalam 2-2 kelompok, berdua-berdua berjalan, mereka saling membutuhkan di perjalanan. Misalnya salah satu ada yang lelah, tidur, yang satu bangun untuk menjaga, dan seterusnya. Itulah pentingnya kita membangun hubungan yang baik itu. Pada tanggal 30 Januari kemarin, kita memperingati HUT PLKAD PT yang ke-39 tahun. Pada momen ini, sebagai bagian dari anggota PLKAD PT, hendaknya kita dapat bersama-sama menjadi teruna yang dapat hidup dalam panggilan dan pengutusan untuk berbuat kebaikan. Tidak perlu jauh-jauh kita mencari atau menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang menderita, orang-orang di jalanan yang biasanya minta-minta. Sebetulnya tidak perlu dari situ, melainkan mulailah dari berbuat kebaikan kepada musuh kita, gitu. Kepada orang yang suka membuli kita. Kalau ada di sekolah teman-teman suka membuli diri sendiri, justru itulah yang kita berbuat baik kepada mereka, gitu loh. Nggak usah jauh-jauh kita nyari orang-orang susah. Justru sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan ladang itu tadi. Berbuat baiklah kepada musuh kita. Disitulah justru kita diuji. Bisa nggak kita berbuat baik sebenarnya? Apakah jangan-jangan kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang sulit, susah aja? Gitu loh. Tapi mulailah dari itu tadi, orang-orang yang dekat dengan kita. Karena musuh itu dekat dengan kita, adik-adik. Jangan-jangan di depan bangku kita itulah musuh kita. Justru itulah kita berbuat baik mulai dari situ. Mulailah kita sadari bahwa orang-orang itu disediakan oleh Tuhan itu tadi sebagai ladang kita untuk berbuat baik. Dan mungkin kita akan menemukan juga kebaikan dari Allah setelah itu. Pertanyaan bagi kita sekalian yang patut direnungkan, sanggupkah kita berbuat demikian? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan Tuhan kepada kami. Dari awal ibadah ini sampai pertengahan ibadah ini Tuhan, itu karena berkat dan campur tangan-Mu. Tuhan, kami telah selesai membaca Alkitab-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Hayatilah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan berkati kami hingga akhir ibadah ini nanti Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga gereja kami, GPIB Immanuel Medan dan setiap gereja lainnya, dan berkati isinya Tuhan. Berkati juga setiap pelkat, terutama persatuan turunannya Tuhan. Engkau melindungi persatuan turunan kami Tuhan. Berkati juga kakak lain kami, Kau yang mencampur tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga bangsa Indonesia, jauhkanlah kami dari virus COVID-19 ataupun varian lain Tuhan. Kau memberkati kami, dan dengan adanya vaksin ini Tuhan, supaya memperkuat daya Tuhan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna ini. Bapa di surga,
Tuhan yang kami sembah, Bapa, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan yang Kau berikan pada kami. Hari ini Bapa, kami bisa beribadah bersama dengan adik-adik kami. Adik-adik kami juga hingga saat ini tetap Engkau berkati dan Engkau lindungi Tuhan. Kami bersama-sama bersekutu berdoa dalam doa syafaat kami Bapa. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berkati kota kami di mana kami berada Bapa. Jauhkan dari niat orang yang buruk yang ingin merusak dan ingin membuat kekacauan dan ingin mengambil keuntungan sendiri. Bapa, Kau berkati presiden kami hingga sampai ke jajaran yang paling rendah. Pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar selalu takut akan Engkau Bapa di surga. Kami percayakan bangsa, negara, dan kota kami ini di mana kami tinggal, kota Medan ini Bapa, ke dalam kasih pengasihan tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja-Mu ya Tuhan. Terkhusus gereja GPIB Immanuel Medan Bapa di surga. Engkau berkati pendeta kami, Engkau berkati majelis dan diaken kami semua Tuhan. Engkau berkati pengurus pelayan-pelayan kami Bapa dalam gereja Bapa. Engkau berkati jemaat-jemaatnya Tuhan. Terkhusus Engkau berkati adik-adik kami teruna ya Tuhan. Engkau berkati pelayanan teruna kami ya Bapa di surga, agar semua pelayanan kami di gereja terkhususnya dalam pelayanan teruna GPIB Immanuel Medan Bapa di surga memberi dampak yang baik, memuliakan nama-Mu, dan Engkau berkenan kepada pelayanan-pelayanan ini Bapa di surga. Sertai kami dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Kami percayakan pelayanan kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa buat orang tua adik-adik kami Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Jauhkan dari segala niat orang yang buruk dan segala malapetaka dan bahaya ya Tuhan, agar orang tua dan atau wali-wali adik-adik kami ini bisa memuliakan dan memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam mendidik dan mengajari adik-adik kami ketika mereka di rumah Tuhan, agar takut akan Engkau dan selalu takut akan Engkau ya Bapa. Sertai mereka di dalam perjalanan usaha dan pekerjaan mereka dan kesehatan mereka semua ya Bapa. Begitu juga dengan adik-adik kami ya Bapa, di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya menyertai adik-adik kami Tuhan, agar kiranya firman-Mu tumbuh subur di hati dan pikiran mereka, agar setiap tindakan dan keputusan-keputusan mereka Tuhan selalu beralaskan firman-Mu, selalu beralaskan kehendak-Mu ya Tuhan. Bimbing mereka di dalam setiap impian-impian mereka Bapa. Jagai mereka dalam pergaulan-pergaulan mereka ya Tuhan. Berikan roh-Mu ya Bapa, agar mereka selalu takut akan Engkau di setiap langkah mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan adik-adik kami ini semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan adik-adik kami ini kekuatan dan bimbingan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah.
berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat yang telah Kau berikan dari awal ibadah hingga sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami supaya berguna bagi gereja dan untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa yang dapat kami sampaikan melalui perantaran Kristus yang hidup. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ibadah pada saat ini sudah selesai. Mari kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Firman Tuhan sudah boleh kami dengar, dan ibadah pada saat ini boleh kami lewati bersama-sama Tuhan. Tentu kami merasa disentuh oleh firman Tuhan, dan kami bersyukur melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Sertai kami semua Tuhan dalam 1 minggu ke depan. Kiranya rahmat Tuhan dapat selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam sekolah kami, di dalam setiap pekerjaan kami bagi kealayan. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang pada saat ini tidak dapat menyediakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya di minggu selanjutnya mereka boleh menyediakan diri, dan Tuhan boleh memberikan mereka kesempatan untuk dapat bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.